Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mega Ganesha Braga di rumah ya. Nah, mungkin hari ini kita spesial ya, lagi merayakan apa namanya tuh? Monetisasi. Nah, makanya kita kan dari awal pertama pembuatan video janji gitu, kalau misalnya itu terlaksana kita nazar ya, dibotakin semua, dipelontos semua. Nah, itu juga mungkin hari ini sebagai apa ya, ucap syukur kita penonton Braga dan terutama sama Allah yang Maha Kuasa ya. Karena mungkin tanpa kehendak beliau akan terjadi seperti ini gitu ya. Nah, mungkin agar sedikit seru kita merayakannya di luar ya. Nah, kita mungkin hari ini ada di dan kita juga berterima kasih banget ya buat yang udah subscribe kita, udah ngikutin dari awal, dari pertama kita bikin video sampai sekarang bisa dimonet gini. Kita keluarga Mega mengucapkan terima kasih banyak ya buat supportnya gitu. Nah, mungkin sekalian juga kita perkenalan nih, yang teman-teman tahu di rumah kan paling Kang Aris, Pak Iki, ada Aki sama Topan. Nah, sekarang kita coba kenalin nih teman-teman di balik layar ya. Nah, mungkin bisa dicoba dari Kang Jejen, mau apa yang dibicarain itu teman-teman di rumah. Oh, buat teman-teman di rumah, terima kasih atas dukungannya dan semuanya ikut senang lah kalau saya mah gitu. Nah, mungkin boleh Kapin dijelasin dulu mungkin yang suka di belakang layar siapa-siapa aja namanya, mungkin biar lebih penonton lebih tahu. Nah, kita kan sekarang ada di biar penasaran ya yang ada, jadi yang di belakang layar kita coba masukin nih kamera biar teman-teman juga pada tahu gitu ya. Dan tugasnya juga kalau bisa. Nah, ini teman-teman Braga di rumah Coba tahu. Siapa nih? Nama saya Babay, sebagai kameramen Mega Ganesha. Nah, mungkin juga ini ada Agung ya. Agung ya, sebagai logistik ya, dibantu sama Rihan juga. Nah, mungkin Rihan coba berdiri dulu Rihan. Nah, ini Rihan nih. Rihan coba perkenalan dulu, namanya siapa kamu? Namanya Rihan kesana. Nah, jadi Rihan tuh tugasnya kesana kesini sih teman-teman ya, mengurus keperluan kita ya. Dan mungkin juga ini teman-teman di rumah tidak asing lagi nih. Tidak asing lagi. Siapa lagi ini kalau bisa bukan director kita nih, Pin. Iya. Kang Fikri, ini namanya Kang Fikri. Berdiri dong. berdiri. Selamat untuk Kang Yapin. Halo buat teman-teman, seperti yang kalian tahu saya Fikri dan biasa mungkin bisa disebut kreatif buat di Mega Ganesha buat ngembangin konten-konten di Mega Ganesha. Nah, mungkin bisa dilanjut. Nah, ini Pinky teman-teman, tugasnya sebagai lighting ya. Jadi kalau nggak ada Kang Pinky ini pasti gelap nih kita teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pinky sebagai lighting Mega Ganesha. Nah, ya bagian dia. Perkenalkan, nama saya Gosen. Nama saya Gosen sebagai editor Mega Ganesha. Lanjut. Nah, jadi Kang Asen ini tuh yang paling berperan penting ya. Jadi sebagai finishing lah. Jadi kalau nggak ada dia, mungkin video kita nggak akan tayang di YouTube teman-teman. Itu kasihan udah berdiri dia. Nah, ini Perkenalkan, nama saya Maruli Ajahra, tugas sebagai lighting di Mega Ganesha. Itu siapa lagi? Nah, ini Desta teman-teman, coba kenalin sendiri. Perkenalkan, nama saya Desta. Tugas Sebagai apa? Tugas sebagai jadi tugasnya sebagai ini teman-teman, ngabisin rokok. Baik, kita sambung ke Kang Jejen. Mungkin udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenal Mutakin sebagai mediator. Wassalam. Nah, mungkin teman-teman di rumah kan sudah tahu yang lainnya gitu ya. Ini Bajil. Oh iya, Bajil belum. Enggak apa-apa. Sebagai naon abdi teh? Ayo, siapa kamu? Perkenalkan, nama saya Spajril
Tugas saya. Bener. Tugas saya sebagai lighting. Tapi anaknya manajer ini ya. Ya, anaknya manajer. Nah, jadi teman-teman yang di rumah pernah lihat episode sebelumnya yang Rahma. Nah, ini pacarnya teman-teman. Yang pengen lebihnya sih gitu. Makasih. Tolong ke Rahma aja ngarepin lagi ke Rahma kemana lagi ya. Ulah, aduh. Nah, mungkin teman-teman Rajo katanya kangen. sama apa sama yang lainnya mungkin udah tahu ya. Ya. Nah, mungkin selain itu juga kita akan ngebahas tentang asal usul ya, benar atau tidaknya Nyi Roro Kidul, karena kebetulan kita ada di Pantai Jayanti di pantai selatan teman-teman. Jadi kita akan mencoba mengungkap mitos benar atau tidaknya Nyi Roro Kidul beserta apa kerajaannya ya. Dan mungkin kalau misalkan yang pakai baju hijau katanya mitosnya Mitosnya ya. mitosnya suka Suka dibawa. tenggelam sampai nggak diambil sampai nggak bisa balik lagi gitu mitosnya pakai baju hijau. Nah kita mungkin buat malam ini kita coba lebih menguak mitosnya apakah betul itu Nyi Roro Kidul ada atau tidak gitu. Jadi kita nanti diperjelas nanti buat episode buat syuting nanti malam nanti penonton bisa lihat juga di channel kita ya. Nah mungkin buat sekarang Pin kita kan ada spesial nih. Kita kan YouTube kita sekarang udah alhamdulillah ya di monet gitu. Nah buat spesialnya ya kita syuting ke luar kota sekarang Luar Pin. kota, mungkin. Buat hadiah juga Iya. buat para beraga gitu Karena kan. mungkin teman-teman juga di rumah pengen Suasana yang suasana lain, yang beda ya. yang lain juga yang beda kan gitu. Jadi Terus, kita sekalian nyobain pantai ya. Gitu. Ya, sekalian liburan juga. Jadi maafin ya kemarin malam Jumat kemarin kita gak tayang juga ya, gak upload ya. Kita kan prepare juga buat di sini gitu. Dan buat teman-teman juga takutnya bosan juga lihat kita terus di Bandung. Kita sekarang di keluar agak jauh dari Bandung, Luar daerah. luar daerah kita. Itu yang pakai kacamata, kamu nggak ikut ngobrol? Ini perkenalkan. Ya mungkin itu teman-teman mungkin jangan aneh ya kepala kita sekarang belum. protes semua nih. Jadi diseragamin ya. Ya soalnya kan kita dari pas pertama juga Udah ini janji udah ya. ada kesepakatan ya Pin ya kalau misalkan YouTube kita alhamdulillah di monet. Nah kita kan ada nazar nih Nazar. buat botakin Botakin kepala nih. kepala. Nah, botakin kepala. Nah mungkin ya teman-teman kenapa sih aneh Mega Ganesha protes botak, semua ah. karena botak gitu kan. Terutama yang belum pernah botak kan agak aneh gitu. Ya, pasti. Ngapin. Nah, mungkin tetap ya kita tunggu ntar malam teman-teman. Nah mungkin kita langsung nanti buat siang ini kita survei dulu ke lokasinya Iya. Pin. Nah nanti langsung malamnya kita tayang lagi. Ya. Jadi ditunggu terus teman-teman. Oke, tunggu dulu bos. Oke. Mantap. Nah, teman-teman, kita ada di lokasi buat nanti malam ya. Nah, mungkin kita juga di sini sih walaupun jam segini emang udah ngerasa ada sesuatu ya udah berbeda. Mungkin agak sedikit emang janggal sih Pin. Heeh. Kelihatannya emang apa sih aura Beda ya. beda sih di pantai sama di darat. Apa kan emang tergantung air sih. Air kan ngambang gitu Pin. Jadi kita kayak diambangin lagi gitu si energinya itu nanti kita bahas sebelum malam apakah betul nggak itu si Nyi Roro Kidul itu emang ada atau enggak. Nah mungkin nanti kita coba undang apakah penunggu-penunggu di sini kita coba tanya ada nggak sih Nyi Roro Kidul tuh. Terus mitosnya ada kerajaan lah di atas laut, terus ada mitos lagi yang pakai baju hijau kalau misalkan ke laut bisa tenggelam sampai nggak balik lagi gitu kan. Nanti kita coba bahas malam. Nah ini lokasi buat syutingnya di sini nih sekitaran ini Pin. Nanti emang kata warga sekitar juga lokasi ini emang jarang, maksudnya jarang ditempatin sama warga-warga lokal sih. Jadi kita pantainya emang paling ujung gitu kan. Ujung ya. Emang udah jauh jadi pemukiman juga gitu kan. Karena di antara contohnya di tempat kita tadi di awal juga sama di sini beda ya orangnya. Mungkin apa yang Kalau saya sih kalau menurut saya kan mungkin kalau dari darat
kita syuting yang dulu atau kalau di rumah atau di sana. Sekarang kan kita lagi syuting lagi di bisa dibilang di laut gitu. Jadi kan. pengen sesuatu yang berbeda mungkin ya. Sesuatu yang berbeda, dan saya sering ngedengar tuh katanya kalau di laut tuh ada katanya yang tadi Ya, Nyi Roro Kidul. Iya, Kang Aris. Apalagi kita kan ada di pantai selatan ini ya. Kidul juga. Pantai Kidul. Mungkin seperti kita datang ke rumahnya ya. Kita juga mungkin dari kita pingin penasaran apakah ada apa enggaknya gitu kan. Gitu. Tapi ini mah ada pertanyaan nih, jadi saya Ya. buat sama Kang Apin sama Gaga nih. Sebetulnya Kang Apin sama Kang Gaga percaya nggak adanya Nyi Roro Kidul itu? Kalau percaya atau enggaknya sih karena saya belum pernah ya mengalami, hanya sebatas mendengar cerita mungkin dari Selintingan dari orang-orang gitu kan ya. Jadi mungkin kita malam hari ini coba buktikan langsung ya. Berarti Jadi Kang Apin masih diambang belum ya ada atau 50-50 lah. 50-50 gitu ya. Jadi Kang Gaga juga sama. Iya sama saya juga sih kayak Kang Epin tadi bilang sih, kalau saya juga paling dengar dari orang ke orang sih. Kalau wujud apa ada apa enggaknya tuh belum tahu gitu. karena mungkin emang ini udah cerita lama banget mungkin ya. Kalau ini pengalaman saya nipinnya kan saya ke pantai ini pantai namanya Pantai Jayanti ya. Letaknya di Cidaun di pantai selatan. Saya juga ke sini waktu itu hampir udah 7 kali lah kalau nggak Kesini salah. ya? Jadi kan kita ke sini buat latihan, olah energi gitu. Kalau saya udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya, ada atau enggaknya nanti kita bahas malam. Takutnya kalau misalkan saya bilang ada sekarang kan Jadi nggak seru ya. ya nggak seru, nanti kita coba tanyanya yang nggak keliat lah sama kita. Dan mungkin juga kan yang paling sering orang dengar tuh mungkin selalu minta tumbal orang yang berpakaian warna hijau. Nah mungkin kan juga kita cari tahu kenapa harus hijau mungkin ya. Dan Kenapa nggak merah, putih, kelabu mungkin ya. Belau. Hijau, kuning, kelabu. Ya mungkin katanya sih, kata orang, saya juga Merah muda dan biru. enggak, ini serius. Iya. Jadi kata orang sih sekitar mungkin resep. Nah, Suka ya. resep Nyi Roro Kidul teh ke orang Bandung. Oh iya. Jadi suka sama orang Bandung. Nah, kebetulan kan kita juga orang Bandung Bandung semua ya. Nah, kita nanti coba bahas lagi apakah betul atau enggak, ada atau enggaknya gitu. Nanti kita buktiin malam. Nah, terus nanti kita di sini sambil latihan juga sih, Iya, Kang sambil Pin. latihan juga ya. Nah, ini kita juga kan syuting ini hampir jam 5 ya, Kang Pin ya? Jam 5. Coba lihat jamnya. Sekitar jam 5. Nah, Jam kita setengah 6. Setengah 6. Tapi di sini emang masih cerah kan? Masih terang. Kelihatannya. Nah mungkin teman-teman penasaran di rumah ya, ntar saksikan malam. Nah Braga di rumah ya, seperti yang kita janjikan, jadi kita akan mencoba mediasi ya. Tapi belum tahu siapa yang datang sih, dan nggak akan mungkin langsung yang dimaksud yang datang ya. Kita mungkin cuma cari info aja ya Pak Iki ya. Mungkin terkait beliau mungkin ada atau tidak gitu ya. Kita bukannya menantang ya, tapi hanya membuktikan mitos yang telah berangsur lama ya. Ya, takutnya kan banyak info-info miring lah intinya, gitulah. Dan mungkin yang paling familiar di telinga Braga di rumah mungkin tentang kenapa harus selalu yang memakai baju warna hijau yang menjadi korban gitu teman-teman. Jadi gimana, mau langsung gimana? Saya coba cek dulu ini. Siap. Jadi Kang Aris mau coba gambar yang ada di sekitar ya. Nah buat teman-teman di rumah juga pasti penasaran kan ntar gambarnya ada secara visualnya dari Dean ya. Jadi udah ada ini, mungkin sosoknya beliau emang udah mungkin lama juga di sini, Pin. Jadi mungkin kalau kita sesepuh lah. Nah, sesepuh beliau lebih tahu seluk-beluk yang ada di sini ya. Yang ada di sini, kenapa baju hijau dan sosok beliau ada, kerajaannya juga apa gitu. Nah, mungkin kita langsung nanti coba lewat Kang Ejen aja. Soalnya kan kalau saya yang ngucapin mungkin Braga-braga di rumah juga kurang percaya nih. Nah, kita jelasin ke lebih yang ke gaibnya Pak ya. Nah, mungkin kita langsung aja. Nah, jadi teman-teman di rumah kita coba mediasi ya sama sosok sesepuh yang ada di sini. Ya, emang dari tadi Tapi bisa digambarin sosoknya cowok, cewek? cewek sih. Cewek. Guru Jengungi. Assalamualaikum. Sepuh. Biarkan dulu aja, Pin, biar ditenang dulu. Apa ini bisa disebut
jurus atau gimana? Beliau mungkin lagi adaptasi dulu. Jadi Adaptasi, coba lebih merasuk gitu ya, nah, social gitu, media. biar bisa lebih berbicara lebih lantang gitu lah. Nah ini udah masuk semua, Pin. Nah, mungkin Assalamualaikum, Sepuh. teman-teman kita coba tanya langsung ya. Assalamualaikum, Sepuh. Dulu jeung wengi. Punten ngawagol Sepuh. Ka dieu reng-rengan mung bade hoyong terang informasi gitu. Nu aya di dieu. Agak Ini perkenalan dulu ya. tapi nggak akan menyerang kan? Cok mangga ya ta. Mangga. Nah jadi mungkin seperti perkenalan ya. Ya. Jadi ingin mencoba lebih tahu gitu ya maksud kita ke sini dan siapa yang ada di belakang gitu ya. Terang lah. Ternyata yang itu Cerita cuma berdua. sekedar menampingi aja Iya. yang perempuan tadi. Jadi yang datang ini sosok lelaki ya. Kayak didampingi dayang-dayang gitu juga sih. Jadi Kelihatannya. teman-teman kita biarkan mediator mediasi dulu teman-teman. Nah jadi Pak Iki sebelum ini kan belakangan ini kita sering syutingnya di darat gitu ya. Ini mungkin pertama kalinya kita syuting di alam terbuka ya, tepatnya di laut. Mungkin ini mungkin udah bisa Oh, diajak boleh. apa gali informasi lah bicara gitu. Assalamualaikum Sepuh. Punten ireng-rengan ka dieu pilih ngawagal gitu mun hoyong terang tentang mitos nu aya di dieu. Nya cenah Punten hoyong terang pinnya. saurna cenah di dieu teh sok seur korban nu dicandak tah si korban teh seseueurna teh nu ngangge acuk hejo tah aya Laras henteu laras gitu. teu gitu nah kedah warna hejo gitu. Sabenerna aya nu lain kudu warna hijau. Yang wis takdir nu geus aya nu di dieu, aya di balaturan. Lain naon. Bedol. Aya bedol. Henteu acuk hejo wae penginten kitu nya. Henteu Eta teh sapanjang laut kidul kumaha? saluas. Jadi sepanjang laut kidul jangan nggak berarti buat kita yang pakai baju hijau gitu. Jadi banyak juga mitos yang sering dibicarain jangan pakai hijau kalau ke laut kidul. Nah, soalnya kan kita nanti ditarik katanya gitu jadi tunggal. Nah sekarang kan kita gali nih, kita udah bicara juga sama beliau. Nah ternyata emang nggak terlalu emang nggak seharus emang nggak Spesifik ke situ ya. Iya, Nggak harus ke situ. harus pakai baju hijau. Emang sudah takdirnya mungkin. Nah, selain eta cenah mah resep oge ka orang Bandung lah resep eta. Anu di mana wae kulit ka dieu. Heureuyna teh jeung aturan. Aduh Pak. Manehna Sakajong nya ayangnya. Rasa manehnya alam. Ai meureun sepuh di dieu teh termasuk punten nimanya Billy Lepat gitu abi. Termasuk anu osok Temannya juga. ini juga. Ya rencangan sanes. oh omongan aneh. Jadi dari belakang juga tapi memang mungkin sosok si orang ini si Asir editor kita ya udah pusing-pusing kayaknya pengen ada yang Kerasa, masuk gitu ya, ada kerasa ada mungkin kalau Otomatis ya. kita tahan malah sakit ke dianya ke orangnya gitu. Nah, jadi Yo, kita saudara ngomong. ya Pak kita tolong lebih jelaskan di sini si Sosoknya. ini emang apa gitu. Iya. Puntennya dicari oskeunnya. Jadi supaya kan itu ameh teh aya anu ditutup-tutupi
tapi abi lebat gitunya. Ya, sadayana ge teu aya Pastilahnya. kan Jadi- saukur bayangan. Jadi kayak tokoh-tokoh kerajaan gitu. Awal. Kayak bawa kayak tombak. Terus yang satunya lagi juga bawa kayak perisai gitulah. Kayak trisula mungkin itu ya, alat-alat Boleh sambil senjata. rupanya pengawalnya darantannya. Kita udah mulai dikelilingi sih. Jadi emang awalnya pas ngelihat emang munculnya tuh dari bawah air. Dari bawah air naik ke permukaan gitu ya. Jadi mungkin bisa disebut juga seperti diiringi mungkinnya oleh Iya. pengawal. Kita udah mulai dikelilingi juga. Teman-teman juga udah mulai Masuk ya. ngerasain sih emang dari tadi emang awalnya kita beda banget. Nah mungkin sedikit saya lebih jelasin Pak Kian dikit ya. Mana mungkin jadi ini yang masuk banyakan ini termasuk pengawalnya gitu. Laras gitu Bang Inten yangnya. Nah yang disebut kerajaan tong disebut lah Bang Intennya. Ya. Nah, jadi kerajaan yang tadi saya bicarain siang itu ternyata emang ada pin. Bang ada ya. Ngeras gitu ayakannya. Nah, tuh saya juga sampai kalau pas malam mah kalau bilang apalagi nyebutin gitu pin. Ya. Tapi punten sepuh ai ratu teh aya leres. Aya. Ada matuing. Sensasinya dijelaskan ge. Tadi kan bilang ayakannya rasa juga emang beda jadi emang sepatu beliau ada. Jadi mungkin terserah Balik lagi masyarakat ke ya. beragam. Ini Balik lagi ke pemikiran tergantung ke masing-masing. persepsi masing-masing gitu ya. Nah mungkin kalau kata saya sih pribadi emang ada pin si kerajaan juga emang ada. Nah ini mungkin yang oke penginten disebutnya penginten panglima gitunya sebatnya tapi jadi panglima kerajaan. Nah ada juga yang disebut pengawal atau prajurit disebutnya pagi rasanya. Ya. Nah, jadi si prajurit ini itu yang mungkin yang ngawal-ngawal beliau mungkin yang nyampaikan info ke atas gitu. Banyak bagian-bagiannya gitu ya. Daratan deui. Ya. Seurahannya. Seur Seur. banyak. Banyak yang datang juga. Bal. Ya naon. Bios teu naon ya EWD man yangnya. Ya. Ini mah silaturahmi manjangkeun baraya. Macam-macam. Penginten incu ka dieu teh yang terang gitu. Meureun aing tos di ieu mah meureun kekan. Meureun anu di bubi ge tararang komo warga dieu mah. Aya henteu penginten anu syarat teu kenging ka dieu Pantrangan. pantrangan gitu tah. Terangan nama kudu nempo angin angin yang mana katingali dah Pami angin ka mana tah yang angin itu ciri-cirina eta raden biji ya anu kerincer gitu angin tarik gitu. muter Nah, mungkin gambarannya masih bisa kelihatannya seperti pengawal-pengawal kerajaan zaman dulu sih ya, Iya. mungkin Seperti dari pakaiannya ya. legenda-legenda gitu lah. Cerita-cerita dulu. Jadi emang pakaiannya sih khas gitu kan. Iya. Kayak Ya mungkin dari- bisa digambarkan seperti film-film Nah, Angling Dharma mungkin ya, Ya, seperti ya. seperti gitulah. kerajaan. Tapi ini bukan kerajaan itu ya, ini Beda hanya lagi. bukan kita juga apa maksudnya sama-samai cuman samarannya seperti itulah gitu Iya, mungkin ya. sedikit Penampilannya ya. menggambarkan supaya teman beraga di rumah bisa mempersepsikan gitu, seperti persepsinya itulah. ya. Heeh. Aya sepuh tugasna benten-benten nih pengawal teh. Atau ngan saukur ngawal unggul. buat jaga
jaga pantau aya deui luhureun Ya. lain urang nu di luhur aya nih di luhur. Nah mungkin teman-teman berada di rumah ya bisa lihat ya kondisi sekarang mungkin ombak juga mungkin agak sedikit besar mungkin ya, Iya. karena Dari musim tadi. penghujan sih. Angin juga. Jadi si pengawal ini juga emang nggak bisa keluar kalau misalkan beliau juga belum Keluar ya. Jadi seperti menurut ya ya. mungkin kalau Komando. Lebih dijelasin lagi ya Pin tadi mungkin yang soal pantrangan kalau misalkan angin seperti badai panggitannya badai gitunya dengan menjauh ya. ya Angin pokoknya angin kencang. Nah lebih baik kita mundur aja gitu jangan sampai malah diem di pantai. Nah seperti halnya mungkin ya kalau pantrangan masih lebih ke kitanya mungkin ya, jadi lebih jaga bahasa mungkin ya, jangan sompral mungkin ya, gitu, jangan nantang mungkin kan kita kan mungkin tata krama dijaga ya. nggak ada kan yang mungkin kita datang ke sini tuh ya goib itu emang ada Iya. Pin maksudnya emang ada itu ya kita saling menghargai lah, apalagi kita kan bertamu mungkin Iya. bertamu ke suatu tempat yang mungkin itu sakral atau maksudnya apa Ya orang lain nggak tahu gitu. Punya peraturan sendiri mungkin lah ya. ya gitu. Jadi ya seperti itulah, seperti jadi lebih dijaga tata kramanya mungkin ya. Seperti kita bertamu, contohnya ya bertamu ke rumah orang lain, lah gimana kan kita harus sopan. mungkin kan. Permisi mungkin ya. Apalagi kita ini kan di alam Terbuka seperti ini terbuka ya. seperti ini gitu. Ayo jadiin pada datang. Ini yang lebih di atas beliau bicara. Cok, enggak berdoloen we tanah tuh. Keluarga apa ini? Cok, angkat, enggak? Nah, jadi kita kedatangan sosok baru ya. Mungkin bisa disebut lebih Astaga. Mungkin agak sedikit berontak ya. Jadi kita biarin dulu si mediator agak lemah. Coba di shoot aja kamera, nggak apa-apa. Bisa digambarin apa yang lagi terjadi nih? Ya ini bentrokan energi sih sebenarnya. Yang satu mungkin pengen tahu lebih lebih dalam gitu. Kita tuh Maksudnya dan apa? tujuannya mungkin karena si sosok yang baru datang ini mungkin si apa bisa disebut lebih Atas dari beliau. dari yang pertama mungkin Dan mungkin seperti yang maksud ke Kang Opan juga seperti yang pengen naik pangkat gitu, Bin. Seperti gitu. mungkin seperti emang Tuh, kan dia mungkin tertawa langsung. jadi kita biarin dulu aja ya. Ya. Jadi mungkin malam hari ini kita mendapatkan momen yang berbeda ya dari biasanya. Pengalaman baru juga ya mungkin. Iya.